Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi materi kelas 1 semester ganjil yang bersumber dari Suheri dan kawan-kawan tahun 2017. Oke, kita ikuti ya. Oke, hari ini kita akan belajar pada kegiatan yang pertama dengan kompetensi dasar menginterpretasi laporan hasil observasi. Tujuan belajar kita hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diinvestigasi atau diteliti secara sistematis. Kosasih 2014 halaman 43. Contoh pembelajaran pada masa COVID-19. Saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit. Di antaranya kurikulum 2013 belum dipahami sepenuhnya. Tambahan lagi konsep Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim, tentang Indonesia Merdeka Belajar. Kurikulum penyederhanaan dalam kondisi darurat. Hal ini juga membuat para guru makin gamang tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tantangan bagi para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kini tantangan para guru bertambah lagi dengan wabah COVID-19 yang tak kunjung usai. COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena penyebaran virusnya sangat cepat dan menyebabkan kematian. Pemerintah berusaha menghambat penyebaran COVID-19 ini dengan mengimbau masyarakat untuk melakukan bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah dari rumah. Dan selanjutnya lihat modul Indri Aulia MPD tahun 2020. Dari contoh tersebut, maka kita dapat mencari ciri-ciri laporan hasil observasi. Ciri yang pertama adalah faktual, yang kedua objektif, yang ketiga lengkap, yang keempat kekinian, yang kelima berwawasan. Faktual itu berarti benar-benar terjadi, objektif terbukti tidak ada keberpihakan, lengkap ditulis secara rinci dan detail, kemudian kekinian pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru, berwawasan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Jadi itu ada 5 ciri teks laporan hasil observasi: faktual, objektif, lengkap, kekinian, dan berwawasan. Ciri laporan hasil observasi yang pertama adalah mengandung fakta. Pernyataan sesuai dengan kebenaran atau faktual. Misalnya, COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bersifat objektif, tidak adanya keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan. Misalnya,
Saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit. Di antaranya kurikulum yang belum dipahami sepenuhnya oleh guru-guru di sekolah. Hal ini terbukti masih berlakunya kurikulum 2006 untuk pembelajaran di sekolah. Akibatnya guru yang menggunakan kurikulum 2006 tidak memahami kurikulum 2013. Tambahan lagi, konsep Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim, tentang Indonesia Merdeka Belajar. Ini adalah contoh objektif, tidak berpihak kepada siapapun. Selanjutnya adalah ditulis lengkap dan menyeluruh. Laporan hasil observasi ditulis secara rinci dan detail sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Contohnya, guru literat IT adalah guru yang mampu mengetahui berbagai bentuk media dan etika dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Guru-guru ini tentunya sudah terbiasa dalam pembelajaran peserta didiknya dengan menggunakan media internet. Pembelajaran secara online bagi mereka bukan hal yang luar biasa, bersifat kekinian atau terbaru. Berita, kegiatan, atau pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Misalnya, laporan hasil observasi pembelajaran pada masa COVID-19 merupakan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Jenis selanjutnya adalah menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Laporan ini memberikan pengetahuan diantaranya tentang coronavirus dan pembagian tipe guru pada pembelajaran yang menggunakan media IT. Contoh, COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena penyebaran virusnya sangat cepat dan menyebabkan kematian. Dan seterusnya, situasi ini merupakan hal baru bagi masyarakat, terutama para guru, orang tua, dan peserta didik. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi terpercaya. Yang keempat, sarana untuk pendokumentasian. Itu fungsinya, ada 4. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah definisi umum, kemudian ada definisi bagian, kemudian yang ketiga adalah simpulan atau penegasan ulang. Definisi umum. Bagian ini menurut definisi kelompok, kelas, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi. Pernyataan umum dapat berisi informasi untuk mengenal nama Latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan lain sebagainya. Definisi bagian merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku, sementara itu perincian bagian-bagian tumbuhan dapat berupa ciri fisik bunga, akar, buah, dan sebagainya. Kemudian bagian simpulan itu berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Tapi simpulan ini atau bagian penegasan ulang ini sifatnya opsional. Bisa ada, bisa tidak. Kemudian sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat informatif, kemudian bersifat komunikatif, bersifat objektif.
Nah, apa sih informatif itu? Sifat informatif itu memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Bersifat komunikatif artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Kemudian bersifat objektif artinya teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Alhamdulillah, bagaimana mudah bukan? Semoga materi tersebut dapat mempermudah kalian belajar secara daring. Anak-anakku yang membanggakan, sampaikan salam saya kepada orang tua dan saudara.